Aku selalu difitnah asisten rumah tanggaku, sehingga suamiku ingin meninggalkanku. Jangan lupa subscribe dan like ya. Dan jangan lupa absen yuk di kolom komentar sebelum kita masuk ke ceritanya. Cinta yang mengikat Maya dan Rio adalah benang emas yang ditenun dari kesuksesan dan harmoni. Di sebuah apartemen mewah bergaya minimalis di jantung kota Jakarta, kehidupan mereka tampak seperti mimpi yang jadi nyata. Maya, dengan tangan dinginnya sebagai desainer interior, berhasil mengubah ruang hampa menjadi hunian penuh jiwa, sementara Rio, seorang manajer senior di perusahaan multinasional, adalah jangkar yang menopang segala ambisi mereka. Mereka punya segalanya, karir cemerlang, finansial yang stabil, dan, yang terpenting, cinta yang tak pernah pudar. Sayang, kamu perlu istirahat. Jangan begadang terus, ujar Rio suatu malam, saat ia menemukan Maya masih berkutat dengan sketsa-sketsa di ruang kerja. Jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Wajah Maya pucat, matanya berhias kantung hitam, dan tumpukan kertas berserakan di mejanya. Maya hanya tersenyum lelah. Aku hampir selesai, Rio. Klien yang ini agak rewel, maunya serba cepat. Rio mendekat, memijat lembut pundak Maya. Ini sudah keterlaluan, Mei. Kamu terlalu memforsir diri. Aku lihat kamu hampir tidak punya waktu lagi untuk mengurus rumah. Akhir-akhir ini, bahkan sarapan kita hanya roti tawar. Maya menghela napas. Ya, aku tahu. Tapi aku tidak bisa berhenti sekarang. Banyak proyek besar yang menunggu. Bagaimana kalau kita cari bantuan? Tanya Rio, tatapannya penuh perhatian. Seorang asisten rumah tangga. Dia bisa mengurus semua pekerjaan rumah, jadi kamu bisa fokus pada pekerjaanmu dan, yang paling penting, istirahat. Ide itu awalnya membuat Maya ragu. Sejak menikah, ia selalu merasa puas bisa mengurus rumah tangganya sendiri. Ia merasa itu adalah bagian dari perannya sebagai istri. Namun, melihat betapa lelahnya dirinya di depan cermin, ia akhirnya mengangguk. Baiklah. Kalau itu yang terbaik. Keputusan itu membawa mereka pada Nisa. Sosok gadis berusia sekitar 20 tahunan yang datang dengan perawakan sederhana, rambut hitam terikat rapi, dan sorot mata yang teduh. Di mata Maya, Nisa tampak pendiam dan sopan, menjawab setiap pertanyaan dengan lugas dan penuh hormat. Ia memiliki pengalaman kerja yang bagus dan referensi yang solid. Baik Maya maupun Rio merasa Nisa adalah pilihan yang tepat. Pada hari pertama, Nisa datang dengan koper kecil dan senyum tipis. Ia langsung memulai pekerjaannya, membersihkan setiap sudut apartemen tanpa perlu banyak instruksi. Nisa tidak banyak bicara, hanya sesekali bertanya tentang letak barang atau jadwal. Maya mengamati Nisa dari kejauhan, merasa lega. Apartemennya kembali bersih dan teratur seperti sedia kala, bahkan lebih rapi. Rio, saat pulang kerja, langsung berkomentar, "Wow, apartemen kita seperti baru lagi. Nisa luar biasa, ya." Sejak itu, Nisa menjadi bagian tak terpisahkan dari rumah tangga mereka. Maya bisa kembali fokus pada pekerjaannya tanpa harus khawatir tentang pekerjaan rumah. Ia merasa bersyukur atas kehadiran Nisa. Namun, ia tidak pernah tahu bahwa kehadiran Nisa adalah awal dari prahara yang akan menguji pondasi rumah tangganya. Ia tidak menyadari, di balik kesopanan Nisa, ada niat yang tersembunyi. Minggu demi minggu berlalu, dan kinerja Nisa semakin mencengangkan. Ia tidak hanya membersihkan dan memasak, tetapi juga melakukan semuanya dengan ketelitian yang luar biasa. Lantai apartemen selalu mengilap seolah baru dipoles, aroma masakan lezat selalu tercium saat Rio dan Maya pulang,
dan semua pakaian disetrika rapi hingga tak ada satu pun kerutan. Rio seringkali terkejut dengan kemampuan Nisa yang nyaris sempurna. "Mei, lihat ini." Nisa bahkan menata buku-buku di rak dengan urutan warna, kata Rio suatu sore, memegang buku. "Aku tidak pernah berpikir ada orang yang serapi ini." "Dia memang sangat cekatan," jawab Maya, yang sedang sibuk membalas pesan klien. Di satu sisi, ia merasa senang karena Rio puas, tetapi di sisi lain, ada rasa tidak nyaman yang mulai mengusik hatinya. Pujian Rio untuk Nisa semakin sering dilontarkan. Terkadang, Rio bahkan membandingkan, tanpa sadar, masakan Nisa rasanya seperti masakan mama, ya? Atau, "Nisa tahu letak kemejaku tanpa perlu kutanya." Kalimat-kalimat itu, meskipun tidak bermaksud jahat, terasa seperti belati kecil yang menusuk Maya. Maya mencoba mengabaikan perasaan itu. Ia meyakinkan dirinya bahwa ia terlalu lelah dan terlalu banyak berpikir. Nisa hanya seorang pembantu, dan pujian Rio hanyalah bentuk apresiasi tulus. Namun, suatu sore, Maya menyaksikan sesuatu yang membuat alarm di benaknya berbunyi. Rio baru saja pulang dan Nisa langsung menyambutnya di pintu, membawakan segelas air dingin dengan senyum yang sangat manis. Nisa bertanya tentang hari kerja Rio, dan mereka berbincang ringan dengan tawa renyah. Rio tampak sangat nyaman dan senang. Ketika Rio beranjak ke kamar mandi, Nisa menoleh ke arah Maya yang berdiri di dapur. Senyum di wajahnya tiba-tiba menghilang. Tatapannya menjadi dingin, datar, dan kosong. Ia membuang pandangannya, seolah Maya tidak ada di sana. Sikap itu sangat berbeda dari Nisa yang ramah dan penuh perhatian saat berhadapan dengan Rio. Kejadian itu berulang kali. Saat Rio di rumah, Nisa selalu terlihat ceria, aktif, dan penuh inisiatif. Ia akan menawarkan kopi, membawakan camilan, atau bahkan mendengarkan cerita-cerita Rio dengan penuh antusias. Namun, saat hanya berdua dengan Maya, Nisa kembali menjadi sosok yang dingin dan diam. Ia hanya berbicara seperlunya dan menghindari kontak mata. Suatu hari, Maya mencoba mengajaknya berbicara dari hati ke hati. "Nisa, kamu sepertinya tidak nyamannya denganku?" tanya Maya, berusaha ramah. Nisa menunduk. "Tidak, Bu. Saya hanya tidak terbiasa banyak bicara." "Tapi kamu tampak akrab sekali dengan Rio," lanjut Maya, mencoba mencari tahu. Nisa hanya tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke matanya. "Bapak orang yang baik, Bu. Jadi saya tidak canggung." Jawaban itu membuat Maya terdiam. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Hatinya mulai dipenuhi kecurigaan. Rumahnya memang bersih dan sempurna, tetapi rasanya dingin. Ada kehadiran baru yang mengganggu kedamaian mereka. Maya tidak tahu bahwa keretakan ini baru permulaan dari badai yang akan datang. Ia juga tidak menyadari Nisa bukanlah seorang pembantu biasa, melainkan wanita yang sedang merancang sebuah rencana besar. Kecurigaan yang bersemayam di hati Maya kini mulai menemukan wujudnya. Awalnya, itu hanya hal-hal kecil, sepele, yang ia pikir hanya kebetulan. Buku sketsa yang biasa ia letakkan di meja kerja kini ada di atas rak buku. Pulpen kesayangannya yang berlogo perusahaan kini terselip di sela-sela sofa. Awalnya, Maya mencoba berpikir positif, mungkin ia yang lupa. Tapi, frekuensinya semakin sering. Suatu pagi, Maya sedang mencari kunci mobilnya. Ia yakin semalam ia meletakkannya di mangkuk kecil dekat pintu, tempat ia selalu meletakkan barang-barang penting. Tapi kunci itu tidak ada. Setelah mencarinya hampir 15 menit,
ia menemukannya di dalam laci meja rias di kamar tidur. Sebuah tempat yang tidak pernah ia gunakan untuk menyimpan kunci. Ia memanggil Nisa. "Nisa, apa kamu melihat kunci mobil saya?" tanya Maya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Nisa yang sedang membersihkan meja langsung menoleh. Ekspresinya polos. "Tidak, Bu. Saya tidak melihatnya. Tadi saya menemukannya di laci rias," lanjut Maya. "Padahal saya yakin sekali meletakkannya di dekat pintu." "Mungkin Ibu yang lupa?" jawab Nisa dengan senyum lembut yang bagi Maya terasa seperti sebuah jebakan. "Ibu kan sibuk sekali. Wajar kalau kadang lupa." Sesaat kemudian, Rio datang dan melihat Maya masih mencari sesuatu. "Ada apa, Mei?" "Kunci mobilku, Mas. Tadi aku menemukannya di tempat yang aneh," jawab Maya, menunjuk laci rias. Nisa, dengan cepat, menimpali, "Maaf, Bapak. Tadi Ibu kelihatannya agak pusing. Mungkin Ibu terlalu lelah dan tidak sadar meletakkan kuncinya di sana." Rio menatap Maya dengan tatapan khawatir. "Sudah kubilang, kan? Kamu terlalu memaksakan diri. Lihat, kamu jadi ceroboh seperti ini." "Aku tidak ceroboh, Rio. Aku yakin aku meletakkannya di tempat biasa," seru Maya, suaranya naik 1 oktav. Rio hanya menghela napas. "Sudahlah, Mei. Jangan berdebat hal sepele. Nisa benar. Kamu harus istirahat." Maya terdiam, menelan kepahitan. Rio tidak membela dirinya, melainkan Nisa. Ia merasa semakin terasing di rumahnya sendiri. Insiden-insiden kecil itu terus berlanjut. Lipstik kesukaannya patah, buku resep yang ia cari tidak pernah ditemukan, hingga dompetnya yang berisi uang tunai sering kali berkurang. Setiap kali ia mencoba bertanya pada Nisa, Nisa selalu menyangkal dengan senyum tulus, yang anehnya selalu berhasil meyakinkan Rio. Kisah-kisah kecil yang Nisa sampaikan kepada Rio semakin sering dan detail, seolah Nisa adalah sahabat lama Rio. Maya mendengarnya dengan sakit hati, melihat bagaimana Nisa secara perlahan-lahan meracuni pikiran suaminya. Tadi Bu Maya membiarkan air kran menyala. "Pak, saya hampir saja tidak sadar," Nisa bercerita dengan suara lirih, seolah-olah ia khawatir. Rio mengangguk, lalu menoleh pada Maya. "Kamu boros sekali, Mei," tegur Rio. "Air itu mahal." "Aku tidak menyalakan keran, Rio. Aku sedang di ruang kerja seharian ini," jawab Maya, suaranya gemetar. Nisa yang ada di dapur. "Ah, sudahlah, Mei. Jangan menyalahkan Nisa," potong Rio. "Nisa sudah membantu kita banyak. Mungkin kamu tidak ingat." Hati Maya hancur. Ia tidak pernah membayangkan suaminya bisa meragukannya seperti ini. Nisa selalu berhasil membalikkan fakta dengan alur cerita yang halus dan meyakinkan. Pernah suatu sore, Nisa dengan wajah sedih bercerita pada Rio bahwa Maya memarahinya karena ia tidak sengaja memecahkan piring. "Maaf, Pak. Saya ceroboh sekali. Maaf sudah membuat Ibu marah," ucap Nisa, seolah-olah ia memang pantas dimarahi. Rio yang mendengarnya langsung mendatangi Maya. "Mei, kenapa kamu memarahi Nisa?" "Aku tidak memarahinya, Rio. Piring itu jatuh sendiri karena dia meletakkannya di pinggir meja," seru Maya. Rio membuang muka. "Tetap saja, kamu tidak perlu memarahi orang yang sudah bekerja keras untuk kita." Jarak di antara Maya dan Rio semakin melebar. Pembicaraan mereka menjadi singkat, penuh kecurigaan,
dan seringkali berakhir dengan perdebatan. Sementara itu, Rio lebih banyak menghabiskan waktu dengan Nisa. Ia lebih suka mendengarkan Nisa menceritakan detail-detail kecil tentang hari mereka, keluh kesah tentang pekerjaannya, atau sekadar tertawa lepas. Nisa, dengan senyum manisnya, berhasil menjadi pendengar yang lebih baik daripada Maya. Rio tidak sadar, ia sedang jatuh ke dalam perangkap yang dibuat dengan sangat rapi. Di kamar, Maya memandangi potret pernikahannya dengan Rio. Potret yang penuh tawa dan kebahagiaan. Ia tidak mengenali suaminya lagi. Ia melihat bayang-bayang seorang laki-laki yang lebih percaya pada kata-kata seorang pembantu daripada wanita yang ia nikahi. Maya tahu ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa membiarkan rumah tangganya hancur begitu saja di tangan seorang wanita yang bermata serigala. Maya duduk sendirian di sofa, menatap kosong keluar jendela. Hatinya perih, seolah ada jutaan jarum yang menusuknya. Pernikahannya yang ia pikir sekuat baja kini terasa rapuh, seolah bisa hancur kapan saja. Ia tidak bisa lagi berdiam diri. Ia harus menemukan cara untuk membuka mata Rio, suaminya. Namun, ia tahu kata-katanya tidak akan cukup. Ia butuh bukti yang tidak bisa dibantah. Maya mengambil ponselnya dan mencari di internet tentang kamera tersembunyi. Tangannya bergetar saat ia memesan sebuah kamera kecil berbentuk hiasan dinding. Ia bersembunyi-sembunyi saat memasangnya di sudut ruang tamu, memastikan letaknya tidak mencurigakan dan dapat merekam area yang sering dilalui Nisa dan Rio. Jantungnya berdebar kencang, antara takut dan penuh harap. Beberapa hari kemudian, Maya mengambil kamera itu dan memindahkan rekamannya ke laptop. Ia duduk di ruang kerja, menahan napas saat ia memutar video. Awalnya, yang ia lihat hanya adegan-adegan biasa, Nisa membersihkan, memasak, dan menata. Tapi, kemudian, sebuah adegan membuat matanya terbelalak. Rekaman itu menunjukkan Nisa yang sedang menyapu. Nisa melihat sekeliling, memastikan tidak ada siapapun. Tiba-tiba, ia berhenti di depan meja konsol tempat vas kesayangan Rio berdiri. Nisa mengambil vas itu, mengamati dengan senyum miring, lalu dengan sengaja menjatuhkannya ke lantai. Vas itu pecah berkeping-keping. Dengan cepat, ia mengambil beberapa pecahan kaca dan meletakkannya di dekat tempat tidur Maya. Kemudian, ia berbalik, wajahnya berubah menjadi ekspresi sedih dan panik. Ia mulai membersihkan pecahan vas, lalu dengan air mata buaya, ia berteriak memanggil Rio, menceritakan versi ceritanya. Maya memutar video itu berulang kali, tangannya mengepal erat. Ini bukan hanya kebetulan atau kecerobohan. Ini adalah niat jahat. Ia terus menonton, dan apa yang ia temukan selanjutnya membuat darahnya seolah berhenti mengalir. Pada sore hari yang lain, rekaman menunjukkan Nisa sedang membuatkan kopi untuk Rio. Tanpa disadari, Nisa mengeluarkan botol kecil dari sakunya. Ia membuka botol itu, mengambil sejumput bubuk putih, dan memasukkannya ke dalam kopi Rio. Bubuk itu larut dengan cepat, tanpa meninggalkan jejak. Maya tidak tahu itu bubuk apa, tetapi ia yakin itu bukan gula atau krim. Ia ingat, setelah meminum kopi itu, Rio selalu terlihat lebih santai, lebih mudah diajak bicara, dan lebih mudah percaya pada apapun yang dikatakan Nisa. Maya merasa mual, menyadari betapa jahatnya Nisa. Ia bukanlah pembantu yang polos, melainkan serigala berbulu domba yang meracuni suaminya secara perlahan. Pada malam hari, saat Rio baru saja selesai makan malam, Maya mengambil napas dalam-dalam. "Rio, aku ingin bicara," katanya, suaranya tegang. Rio menatapnya bingung. "Ada apa, Mei?"
Maya mengambil laptopnya dan meletakkannya di meja. Kamu harus lihat ini. Aku punya buktinya. Maya memutar video pertama, di mana Nisa sengaja memecahkan vas. Mata Rio membulat. Ia menatap layar, lalu menatap Maya. Nisa yang baru saja masuk ke ruang tamu, melihat ke arah laptop dan wajahnya pucat. Namun, hanya sedetik, ia langsung mengubah ekspresinya menjadi panik. Maafkan saya, Pak. Maafkan saya. Nisa berteriak, air mata langsung mengalir di pipinya. Saya tidak sengaja. Ibu menganggap saya mencuri, jadi saya ingin membuat vas itu terlihat seperti saya tidak peduli, tapi saya tidak pernah berniat untuk memecahkannya. Rio menatap Maya. Maya, apa-apaan ini? Kamu memfitnah Nisa? Kenapa kamu sampai merekamnya seperti ini? Rio, lihat saja sampai akhir. Maya memohon, menekan tombol play lagi. Ini palsu, kan? Rio bertanya, suaranya terdengar ragu. Tidak, Rio. Ini bukti yang tak bisa dibantah, kata Maya. Lihat. Ini Nisa, dia sengaja memecahkannya. Nisa, yang menyadari ia akan kalah, bertindak cepat. Ia langsung berlutut di depan Rio, menangis histeris. Pak, saya bersumpah saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak pernah berniat jahat. Saya mohon, jangan percaya pada ibu. Ibu hanya cemburu. Rio menatap Nisa yang kini menangis terseduh-seduh di kakinya. Rio merasa iba. Perasaan itu bercampur dengan rasa marah dan kecewa terhadap Maya. Ia menutup laptop dengan kasar. Hentikan, Mei, kata Rio, suaranya dingin dan menusuk. Aku tidak tahu apa yang kamu lakukan dengan rekaman itu, tapi ini sudah keterlaluan. Kamu menuduh orang tanpa bukti yang jelas. Tapi ini buktinya, seru Maya, suaranya pecah. Aku bahkan punya rekaman saat dia memasukkan sesuatu ke kopimu. Rio, dia meracuni kamu. Nisa langsung mendongak, matanya yang basah kini menatap Maya dengan dendam. Ibu gila. Saya tidak pernah melakukan itu. Rio menepis tangan Maya yang mencoba menyentuhnya. Cukup, Maya. Aku tidak mengenalimu lagi. Kamu hanya cemburu pada Nisa, padahal dia sudah bekerja keras untuk kita. Rio menarik Nisa yang masih menangis ke dalam pelukannya. Ia mengusap rambut Nisa, menenangkan. Tenang, Nisa. Aku percaya kamu. Aku tahu kamu tidak mungkin melakukan itu. Melihat adegan itu, Maya merasa dunia runtuh. Suaminya, belahan jiwanya, lebih memilih untuk memeluk dan percaya pada seorang pembantu yang ia curigai. Air matanya mengalir deras. Ia tidak hanya kehilangan kepercayaan Rio, tetapi juga dirinya sendiri. Ia merasa seperti pecundang yang kalah dalam pertempuran yang bahkan tidak ia mulai. Ia merasa sendirian, terperangkap dalam rumah yang kini terasa seperti neraka. Keesokan paginya, Rio sudah pergi ke kantor lebih awal tanpa menyapa Maya. Suasana apartemen terasa sangat dingin dan mencekam. Maya keluar dari kamar, matanya sembab, dan menemukan Nisa sedang menyapu dengan wajah datar. Ia bukan lagi sosok yang menangis histeris semalam, melainkan sosok yang kembali dingin dan penuh perhitungan. Selamat pagi, Bu, sapa Nisa, suaranya tanpa emosi. Maya tidak menjawab. Ia hanya menatap Nisa dengan benci yang membara. Nisa menghentikan sapuannya, menatap balik Maya, dan senyum sinisnya muncul. Ibu tahu, kan, Bapak tidak akan pernah percaya sama Ibu, tanya Nisa, suaranya berbisik.
Bapak sudah terlalu percaya sama saya. Bahkan, rekaman palsu ibu itu tidak mempan. Kata-kata rekaman palsu membuat Maya geram. Itu bukan rekaman palsu. Itu bukti kejahatanmu, seru Maya. Nisa tertawa pelan, tawa yang menusuk hati. Mau ibu berikan bukti apapun, Bapak tetap akan percaya pada saya. Karena saya tahu cara Bapak berpikir. Saya tahu apa yang Bapak butuhkan dari seorang wanita. Kamu meracuninya, tuduh Maya. Oh, itu? Itu cuma vitamin, Bu. Untuk menenangkan saraf Bapak yang tegang karena terus-terusan menghadapi drama dari Ibu. Bapak butuh ketenangan, dan saya memberikannya, jawab Nisa, ekspresi wajahnya begitu santai. Tapi Ibu tidak perlu khawatir. Saya tidak akan membongkar soal ibu yang pasang kamera di rumah ini. Nisa mendekat, suaranya berubah menjadi nada mengancam. Dengan satu syarat. Ibu berhenti bekerja, tinggal di rumah, dan fokus mengurus Bapak. Biarkan saya yang mengurus semua sisanya. Apa katamu? Maya hampir tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Ibu kan bilang ibu terlalu sibuk sampai tidak bisa mengurus rumah. Sekarang saya yang akan mengurusnya. Kalau ibu setuju, saya akan bersikap seperti pembantu pada umumnya. Saya akan tutup mulut soal kamera dan rekaman itu. Tapi kalau ibu menolak. Nisa menggantungkan kalimatnya, matanya menatap tajam. Saya akan bilang pada Bapak, bahwa ibu sengaja memfitnah saya, bahkan sampai merekam saya secara diam-diam. Ibu tahu kan apa yang akan terjadi? Bapak akan marah besar, dan pernikahan ibu akan hancur. Maya terdiam, dihadapkan pada pilihan yang mustahil. Jika ia menolak, Nisa akan membocorkan rahasianya, dan Rio akan semakin membencinya. Jika ia setuju, ia akan menjadi boneka di rumahnya sendiri, di bawah kendali Nisa. Ia merasa seolah-olah lehernya dicekik. Di saat itulah, Maya menyadari ada hal lain yang Nisa sembunyikan. Ia melihat Nisa sedang berbicara di telepon dengan nada yang sangat serius, menggunakan laptop Rio. Maya mendekat perlahan, dan apa yang ia lihat membuat darahnya berdesir. Nisa sedang mengurus transfer dana ke sebuah rekening atas nama yang tidak dikenal. Ia juga melihat Nisa membalas email-email bisnis Rio menggunakan bahasa yang sangat profesional. Ia menyadari Nisa bukan hanya sekadar pembantu, tetapi juga manajer rahasia yang mengurus segala urusan Rio. Maya akhirnya mengerti, Nisa tidak hanya menginginkan Rio, tetapi juga kekayaan dan kekuasaannya. Maya mundur perlahan dari tempat Nisa berdiri. Ia berpura-pura sedang mencari sesuatu dan kemudian kembali ke kamar. Jantungnya berdebar kencang. Ia tidak bisa lagi menganggap ini sebagai pertengkaran biasa. Ini adalah sebuah pertarungan, dan ia harus menang. Maya mengambil ponselnya dan menghubungi sahabat lamanya, seorang pengacara andal bernama Wulan. Mereka sudah lama tidak bertemu, tetapi Maya tahu Wulan adalah satu-satunya orang yang bisa ia percaya. Wulan, aku butuh bantuanmu. Aku butuh pengacara. Ini soal pernikahanku, kata Maya, suaranya bergetar. Ada apa, Mei? Kamu tidak bercanda, kan? Wulan bertanya, terdengar khawatir. Maya menceritakan semuanya, dari Nisa yang datang, manipulasi halus, hingga ancaman yang Nisa lontarkan. Wulan mendengarkan dengan seksama, sesekali mengeluarkan sumpah serapah. Aku tidak tahu kalau ada orang sejahat itu, kata Wulan. Tenang, Mei. Kamu tidak akan sendirian. Kita akan hancurkan dia. Maya mulai menyusun rencana dengan Wulan.
Mereka tidak bisa lagi menggunakan cara yang sama, seperti rekaman video. Nisa sudah tahu dan telah membalikkan fakta. Kali ini, mereka harus menggunakan metode yang lebih halus dan mematikan. Kita butuh bukti yang tidak bisa dia bantah, kata Wulan. Transfer dana, email, dan semua data yang dia kelola. Kita harus tunjukkan pada Rio bahwa dia bukan hanya menuduh, tetapi memang ada pengkhianatan di baliknya. Maya dan Wulan mulai bekerja diam-diam. Maya mengambil foto-foto dari layar laptop Rio saat Nisa mengurus transaksi. Ia juga mencoba meretas email Rio, tetapi Nisa sudah mengganti kata sandinya. Mereka tahu mereka harus berhati-hati. Nisa adalah musuh yang cerdas dan licik. Suatu malam, saat Rio sudah tertidur pulas, Maya mencoba masuk ke ruang kerjanya. Dengan hati-hati, ia membuka laci meja kerja Rio dan menemukan sebuah buku harian. Itu bukan buku harian biasa, tetapi buku catatan keuangan dan investasi Rio. Di dalamnya, ada banyak entry tentang transfer dana dan komunikasi dengan pihak ketiga. Maya mengambil buku itu, memotret setiap halamannya. Ia terkejut menemukan bahwa Nisa tidak hanya mentransfer uang ke rekening tak dikenal, tetapi juga membuat investasi atas nama Nisa. Semuanya dilakukan dengan persetujuan Rio, yang mungkin tidak tahu bahwa ia sedang dimanipulasi. Maya akhirnya menemukan bukti yang ia butuhkan. Bukti ini tidak bisa dibantah. Bukti ini tidak hanya akan membuka mata Rio, tetapi juga akan menyingkirkan Nisa dari hidup mereka selamanya. Maya bertekad untuk membalas dendam. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk pernikahan dan kebahagiaan yang telah dirusak oleh Nisa. Maya tidak bisa menunggu lagi. Malam itu juga, ia duduk di sofa, menunggu Rio pulang. Begitu Rio masuk, ia menyapanya dengan wajah lelah dan dingin. Maya mengabaikannya, tangannya menggenggam erat ponsel yang berisi bukti-bukti yang ia kumpulkan. "Rio, kita harus bicara," kata Maya, suaranya tak lagi bergetar. "Sekali lagi. Setelah ini, aku tidak akan memaksa lagi." Rio hanya menghela napas. "Mei, aku lelah. Bisakah kita tidak membahas hal ini lagi?" "Tidak. Kamu harus lihat ini." Maya menaruh ponselnya di meja, layarnya menampilkan foto-foto buku harian Rio. "Aku tahu kamu sudah terlalu percaya pada Nisa, tapi kamu tidak bisa membantah ini." Rio mendekat, menatap foto-foto itu dengan kerutan di dahinya. "Ini apa, Mei?" "Bukuku. Bagaimana kamu bisa memotretnya?" "Nisa. Nisa yang mengurus semua ini," jawab Maya. "Lihat, transfer dana ke rekening yang tidak dikenal. Lihat, ada investasi atas namanya di sini. Semua ini dia lakukan saat kamu tidak sadar. Dia memanipulasi kamu, Rio." Rio menatap foto-foto itu, lalu menatap Maya, lalu menatap ponselnya. Ia membuka aplikasi perbankan, dan apa yang ia lihat membuat wajahnya pucat. Semua transfer dana yang Maya tunjukkan di foto, semuanya ada di riwayat keuangannya. Ia mencoba masuk ke emailnya, tetapi kata sandinya sudah diganti. Ia teringat bagaimana Nisa pernah bertanya tentang kata sandinya, dengan alasan ingin membantu membalas email-email kantor. Rio berdiri, matanya terpaku pada bukti-bukti itu. Ia merasa bodoh, dicurangi, dan dikhianati oleh orang yang selama ini ia percaya. Ia menoleh ke arah Nisa, yang baru saja keluar dari dapur. Nisa terlihat bingung, menatap Maya dan Rio bergantian. "Nisa," panggil Rio, suaranya berat. "Masuk ke sini. Sekarang." Nisa berjalan mendekat, wajahnya pucat.
Ia melihat ekspresi Rio dan Maya, dan ia tahu. Permainannya sudah berakhir. Jelaskan padaku apa ini, kata Rio, menunjuk ponsel Maya. Siapa nama di rekening ini? Kenapa ada investasi atas namamu di bukuku? Kenapa kau mengurus keuanganku tanpa sepengetahuanku? Nisa tidak bisa lagi menyangkal. Ia mencoba berpura-pura menangis, tetapi kali ini air matanya tidak keluar. Bapak hanya salah paham. Saya hanya membantu Bapak. Saya ingin Bapak tenang, dan Ibu terus-terusan membuat Bapak pusing. Cukup, teriak Rio, suaranya menggema di seluruh ruangan. Semua kebohonganmu, sandiwara air matamu, semua sudah selesai. Aku tidak lagi percaya padamu. Nisa terdiam, menatap Maya dengan tatapan penuh dendam dan kekalahan. Maya hanya berdiri tegak, memandang Nisa dengan mata yang kini tidak lagi dipenuhi kesedihan, melainkan ketegasan. Akhirnya, ia menang.